Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Baik, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita, lanjutan dari pembahasan kemarin, dan langsung saja kita masuk pada materinya. Baik, pada pembelajaran kita selanjutnya pada hari ini, yaitu kita masuk pada materi tarkib. Nah, pembelajaran kita selanjutnya yaitu mengenai materi tarkib. Bisa dilihat di sini pada bagian pertama kita akan membahas isim domir, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata ganti. Contohnya ya seperti di sini bisa dilihat saya, kamu, dia untuk perempuan dan lain sebagainya. Nah, kata ganti bahasa Arab dalam bahasa Arab, kata ganti dalam bahasa Arab ini ada isim domir, yaitu seperti huwa. Ini bisa dilihat, huwa artinya dia laki-laki, artinya dia satu laki-laki, menunjukkan satu orang laki-laki. Kemudian huma, yaitu artinya dua orang laki-laki. Nah, jadi yang tadi kan huwa itu satu orang laki-laki, huma ini adalah dua orang laki-laki. Nah, kemudian hum, yaitu tiga orang laki-laki. Silakan dicatat dulu arti-arti dari isim domir ini. Kemudian hiya itu untuk perempuan. Hiya artinya dia satu perempuan. Nah, kemudian tadi sama, yang menunjukkan laki-laki dan perempuannya katanya sama. Huma juga menunjukkan dia dua perempuan. Kemudian hunna itu tiga perempuan atau lebih, artinya mereka perempuan. Kalau mereka itu kan hitungannya sudah banyak, seperti tiga orang atau lebih. Kemudian di sini adalah anta, yaitu kamu satu laki-laki. Kemudian selanjutnya ada antuma, yaitu kamu dua orang laki-laki. Dan yang ketiga yaitu kalian laki-laki, artinya kalian banyak laki-laki. Kemudian untuk perempuan yaitu anti, artinya kamu satu orang perempuan. Yang kedua yaitu antuma, sama juga kayak kamu dua orang laki-laki, tapi antuma dipakai juga untuk dua orang perempuan. Nah, kalau untuk kalian perempuan atau banyak perempuan itu menggunakan kata antunna. Kemudian ana, yaitu artinya saya, dan nahnu kami. Nah, silakan diikuti. Saya akan mengucapkan, dan ini nanti dihafal ya, dihafal kata ganti dari bahasa Arab ini. Huwa, huma, hum. Silakan diikuti. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu.
Nah, biasanya kalau di pondok-pondok itu dijadikan sebuah nyanyian. Jadi nyanyiannya kalau di pondok ini seperti ini. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jadi di pondok biasanya dibuat kayak lagu-lagu begitu untuk mempermudah santrinya menghafal. Oke, saya ulangi. Huwa itu artinya dia satu orang laki-laki. Huma dia dua orang laki-laki. Hum dia mereka laki-laki, artinya banyak laki-laki. Kemudian untuk perempuan itu pakai hiya, dia satu perempuan. Kemudian huma dia dua orang perempuan. Dan hunna artinya mereka perempuan, banyak perempuan. Kemudian anta itu artinya kamu satu orang laki-laki. Antuma kamu dua orang laki-laki. Antum kalian laki-laki, jadi hitungannya banyak. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk perempuan yaitu anti, kamu satu orang perempuan. Kemudian antuma, kamu dua orang perempuan. Antumna, kalian banyak perempuan, menunjukkan banyak. Kemudian ana artinya saya, dan nahnu kami. Jadi saya kira untuk pembahasan pada isim domir ini sudah sangat jelas. Jadi nanti isim domir ini dihafal ya, beserta dengan artinya dipahami. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua. Ini contoh. Saya kasih contoh dulu dari isim domir atau kata ganti. Misalnya ana azam, artinya saya azam. Ana thalib, saya siswa laki-laki. Jadi anak ini bisa masuk ke perempuan, bisa masuk untuk laki-laki juga, tidak dibeda-bedakan. Nah, kayak ana hilyah, saya hilyah. Hilyah itu kan nama perempuan. Atau kalau kata ganti laki-laki, misalnya anta azam. Anta azam ini bisa dilihat, anta azam artinya kamu azam. Azam ini kan menunjukkan satu orang laki-laki. Nah, kalau pakai perempuan itu tidak bisa anti azam, tidak bisa, karena kata anti ini menunjuk kepada perempuan. Jadi kalau kita mau memakai kata anti itu belakangnya harus menunjukkan kata yang menunjuk pada perempuan, seperti anti hilyah. Nah, kamu hilyah. Hilyah ini kan nama perempuan. Kayak ini juga anti thalibun, anti thalibatun. Nah, kata yang diakhiri dengan tha marbuthah itu kan menunjukkan perempuan. Kayak ini, anta thalib, thalibun. Thalibun kan tidak pakai tha marbuthah, jadi harus pakai anta, tidak boleh pakai anti, karena thalibun itu menunjukkan laki-laki. Nah, sementara thalibatun itu menunjukkan perempuan, jadi harus pakai anti thalibun. Hiya thalibun, dia seorang siswi, atau ya siswi perempuan. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, di sini ada lil mudzakkar, yaitu artinya untuk laki-laki, kata tunjuk untuk laki-laki, dan lil muannas, yaitu kata tunjuk untuk perempuan. Nah, untuk laki-laki ini misalnya kalau kita menunjuk
dari kejauhan itu untuk jarak dekat itu pakai hadza. Hadza. Baik, bisa dilihat di sini memakai kata hadza untuk laki-laki, untuk menunjuk jarak dekat. Kemudian untuk perempuan itu memakai hadhihi, artinya ini. Nah, kemudian sini ada untuk jarak jauh, dzalika, artinya itu. Ini dipakai untuk laki-laki. Kemudian tilka, artinya itu untuk perempuan. Nah, sebagai contoh di sini hadza azam. Kayak misalnya nih, kita memperkenalkan teman kita. Itu kan pasti kalau kita memperkenalkan teman kita, kita berada dekat dari kawan kita ini. Seperti hadza azam. Ini adalah azam. Hadza talib. Ini siswa. Nah, kalau untuk perempuan itu pakai hadhihi thalibatun. Nah, hadhihi thalibatun. Ini adalah siswi perempuan. Hadhihi Hilwa, hadhihi Zainab, hadhihi Aisyah. Baik. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Saya kira untuk pembahasan kata tunjuk ini atau isim isyarah sudah bisa dipahami. Jadi saya ulangi penjelasannya. Hadza itu untuk ini laki, artinya ini laki-laki untuk jarak dekat, dan hadhihi artinya ini perempuan. Dzalika itu untuk jarak jauh untuk laki-laki, dan tilka itu artinya itu perempuan. Nah, di sini sudah ada. Nah, kemudian kita masuk ke kata tanya. Biasanya kalau kita bertanya kepada seseorang itu kan diawali dengan apa, apakah, itu kan sebuah kata menunjuk kepada sebuah pertanyaan. Nah, misalnya nih di sini ada ma, artinya apa, hal artinya apakah, man artinya siapa, kaifa artinya bagaimana, min aina artinya itu dari mana. Jadi min aina ini menanyakan asal kita dari mana, asal daerah. Nah, kita masuk kepada contoh kata tanya dengan menggunakan ma atau apa. Misalnya kita bertanya kepada seseorang, ma hadza? Nah, jadi jawabannya hadza kitabun. Ini buku. Kalau misalnya, nah di sini juga ada pembagian antara kata tanya. Tidak. Ini tadi. Nah, untuk perempuan ma hadhihi, jadi harus pakai ini hadhihi sesuai dengan ketentuan tadi. Untuk perempuan, untuk kata perempuan menunjuk kepada perempuan juga. Nah, hadhihi mistaratun. Nah, di sini kan ada tanda-tanda kalau dia musanna atau menunjukkan perempuan, mistaratun. Nah, di sini ada ta marbutonya. Kemudian contoh dari kalimat tanya apakah, yaitu misalnya kita bertanya, hal hadza mirsamun? Apakah ini pensil? Apakah ini pensil? Nah, jadi jawabannya na'am. Ya, hadza mirsamun. Ini adalah pensil. Kemudian yang ketiga, kita masuk kepada pertanyaan man atau siapa. Misalnya kita bertanya kepada kawan kita, siapa ini? Man hadza? Siapa ini? Nah, kawan kita mengenalkan kawannya, misalnya hadza Mahmud. Ini Mahmud. Nah, untuk
kata yang menunjukkan pada perempuan nih. Jadi kita bertanya, man hadhihi, siapa ini? Nah, jadi jawabannya hadhihi mahmudah. Ini mahmudah. Artinya mahmudah ini kan seorang perempuan. Kemudian kalimat tanya pada contoh kalimat tanya bagaimana? Misalnya kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Nah, jadi jawabannya itu ana bi khairin. Alhamdulillah, saya baik. Alhamdulillah. Kemudian contoh kalimat tanya dari min aina atau asal kita seperti yang ada di buku ini, yaitu min aina anta, dari mana kamu. Kalau kita bertanya kepada perempuan, jadi tinggal ganti antanya, kan sudah dijelaskan tadi. Kamu itu kan untuk laki, anta itu kan untuk laki-laki, kamu satu orang laki-laki, anti kamu satu orang perempuan. Nah, jadi seperti itu. Min aina anta itu untuk laki-laki, dari mana kamu. Kalau perempuan, min aina anti, itu untuk perempuan, dari mana kamu wahai perempuan. Nah, jadi jawabannya ana min Surabaya, ana min Banjarmasin. Jadi seperti itu. Saya kira untuk pembahasan pada kata tanya ini sudah bisa dimengerti. Mohon diperhatikan betul-betul. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu penjelasan mubtada dan khabar. Mubtada itu adalah kata benda isim yang berada di awal. Jadi kata benda yang berada di awal kalimat ini itu namanya mubtada, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai subjek. Sedangkan khabar adalah kata yang berada setelah mubtada, dan kedudukan khabar ini itu sebagai predikat atau keterangan. Nah, misalnya nih, huwa Faruk, dia Faruk. Jadi huwa di sini sebagai mubtada, sedangkan Faruk itu sebagai predikat. Nah, untuk perempuan hiya Hilya, dia Hilya. Hiya sebagai mubtada dan Hilya sebagai khabar. Begitu juga dengan anta Umar, kamu Umar. Anti Ruqiyah, kamu Ruqiyah. Ana Mahmud, saya Mahmud. Nah, anta, anti, ana di sini sebagai khabar, sedangkan kalimat setelah khabar tadi ini kan Umar, Ruqiyah dan Mahmud ini adalah ini disebut dengan khabar atau predikat. Saya kira dari pembahasan tadi sudah cukup jelas. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.